Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fajriani Ananda, SOSMSI, dosen tetap pada program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu manajemen atau pengelolaan lingkungan, melalui mata kuliah Administrasi Lingkungan Pesisir dengan kode mata kuliah IAP 3218 dan bobot 2 SKS. Mata kuliah Administrasi Lingkungan Pesisir merupakan mata kuliah pilihan pada semester 6 yang dirancang menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan model pembelajaran utama Case Based Learning atau CASE Method. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta merumuskan alternatif kebijakan dan desain tata kelola dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pertemuan kelima, materi pembelajaran yang dibahas adalah analisis pemangku kepentingan, jejaring kebijakan, dan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Materi ini menjadi penting karena pengelolaan wilayah pesisir tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau satu kelompok saja. Wilayah pesisir merupakan ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan, seperti kepentingan pemerintah, masyarakat pesisir, nelayan, pelaku usaha, pengelola pariwisata, akademisi, organisasi lingkungan, media, serta kelompok masyarakat lokal dan adat. Diharapkan, setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa mampu menghasilkan peta pemangku kepentingan yang akurat dan menyusun strategi pelibatan aktor yang logis, sesuai dengan tingkat kepentingan, pengaruh, kewenangan, sumber daya, dan potensi kontribusi setiap aktor dalam pengelolaan wilayah pesisir. Capaian mata kuliah. Adapun capaian mata kuliah Administrasi Lingkungan Pesisir adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan konsep administrasi publik, tata kelola lingkungan, dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu untuk menjelaskan karakteristik serta permasalahan wilayah pesisir. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis regulasi, pembagian kewenangan, kelembagaan aktor, data, serta hubungan ekologis dan sosial ekonomi dalam kasus pengelolaan wilayah pesisir. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan, program, pelayanan, dan instrumen pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan aspek legalitas, efektivitas, partisipasi keadilan, keberlanjutan, dan ketangguhan. CPMK 4, mahasiswa mampu merumuskan alternatif penyelesaian masalah dan desain tata kelola kolaboratif yang layak, inklusif, adaptif, serta berkelanjutan. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun dan mempertahankan policy brief pengelolaan wilayah pesisir berbasis bukti secara sistematis, komunikatif, etis, dan bertanggung jawab. Secara khusus, pembelajaran pada pertemuan 5 ini berkaitan dengan CPMK 2 dan CPMK 4, yaitu kemampuan menganalisis aktor dan kelembagaan, serta merumuskan desain tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Tahapan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 tahapan utama, yaitu eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Tahapan ini tentu saja diharapkan membantu mahasiswa untuk membangun pemahaman awal, bekerja sama dalam menganalisis kasus, serta menilai kembali hasil pembelajaran secara kritis. 1. Tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi ini, mahasiswa mempelajari secara ringkas kasus, regulasi, berita, data wilayah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan utama, mengenali pihak-pihak yang terlibat, serta menemukan perbedaan kepentingan yang terdapat dalam kasus. Pada tahap ini, tujuannya untuk membangun pemahaman awal mahasiswa mengenai kompleksitas hubungan antar aktor dalam pengelolaan wilayah pesisir. Yang kedua, tahap kolaborasi. Pada tahap kolaborasi, mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis kasus forum multipihak dalam pengelolaan mangrove dan ekowisata pesisir. Mahasiswa melakukan identifikasi aktor, memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh setiap aktor, menganalisis hubungan kerjasama maupun potensi konflik, serta menyusun strategi pelibatan pemangku kepentingan.
Mahasiswa kemudian melaksanakan deliberasi berbasis peran. Setiap kelompok atau anggota kelompok berperan sebagai pemerintah daerah, masyarakat pesisir, kelompok nelayan, pengelola ekowisata, pelaku usaha, akademisi, media, atau organisasi lingkungan. Melalui simulasi ini, mahasiswa menyampaikan posisi, kepentingan, sumber daya, dan kewenangan, lalu alternatif solusi dari sudut pandang aktor yang diperankan. Mahasiswa juga didorong untuk melakukan negosiasi dan membangun kesepakatan bersama mengenai pembagian peran, mekanisme koordinasi, perlindungan lingkungan, serta distribusi manfaat pengelolaan kawasan pesisir. Yang ketiga, tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, mahasiswa mempresentasikan hasil pemetaan pemangku kepentingan dan strategi pelibatan yang telah disusun. Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, dan masukan terhadap ketepatan identifikasi aktor, hubungan antar aktor, strategi komunikasi, serta kelayakan desain tata kelola kolaboratif yang ditawarkan. Mahasiswa selanjutnya melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, antara lain mengenai aktor yang paling dominan, pihak yang belum memperoleh ruang partisipasi, serta secara memadai potensi konflik kepentingan dan mekanisme yang diperlukan agar proses kolaborasi dapat berlangsung secara transparan, adil, dan berkelanjutan. Model dan pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah case-based learning. Melalui model ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tapi juga dihadapkan pada kasus yang mencerminkan kondisi nyata dalam pengelolaan wilayah pesisir. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui persiapan khusus, orientasi masalah, analisis kelompok, pengembangan alternatif, deliberasi dan pengambilan keputusan, serta refleksi dan penerapan hasil pembelajaran pada konteks wilayah pesisir lainnya. Penilaian pembelajaran dilakukan melalui peta pemangku kepentingan, kualitas kontribusi dalam diskusi, kemampuan mempertahankan argumentasi, rubrik diskusi, dan penilaian antar teman atau peer assessment. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir, kemampuan berkolaborasi, penggunaan bukti, dan tanggung jawab mahasiswa selama proses pembelajaran. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Administrasi Lingkungan Pesisir pada materi Analisis Pemangku Kepentingan, Jejaring Kebijakan, dan Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa akan menganalisis kasus pengelolaan mangrove dan ekowisata pesisir, menyusun peta pemangku kepentingan, serta merumuskan strategi pelibatan aktor dalam tata kelola kolaboratif. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan berbahagia untuk kita semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi sebelum kelas saya, ada kelas nggak? Ada, Bu. Oh, ini kita jam-jam rawan soalnya ya. Tapi saya harap memang Anda tetap semangat semuanya ya. Pasti dong, Bu. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, saya presensi dulu ya. Ya, Bu. Reno, Hadir, Bu. Nadira, Hadir, Bu. Tika. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua kita hari ini ya. Ya, Bu. Nah, jadi di pertemuan 4 minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengelolaan kawasan ekowisata mangrove yang terintegrasi. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini tentang stakeholder, jejaring kebijakan, dan tata kelola kolaboratif, saya ingin bertanya sedikit kepada Ananda ya. Minggu lalu saya udah kasih tugas untuk nonton video ya tentang sebuah ekowisata di Siak. Nah, dari video tersebut, kira-kira menurut Ananda, apa yang perlu dilakukan agar ekowisata itu dapat memberikan masukan seperti PAD bagi pemerintah daerah, kemudian jumlah wisatawannya banyak. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya, Bu. Oh, silahkan Reno. Kalau dari video, Reno merasa bahwa sebenarnya untuk pengunjung udah banyak, Bu. Mereka sering berkunjung ke wisata itu. Tapi saya merasa bahwa sarana dan prasarana masih perlu dikelola. Untuk itu, peran stakeholder jejaring kebijakan dan tata kelola kolaboratif itu perlu untuk dilakukan. Bagus sekali jawaban Reno. Keren. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oh, silahkan.
Menurut saya agar bisa lebih menguntungkan ya Bu bagi pemerintah daerah dan juga masyarakatnya, kita itu perlu memasarkan secara daring atau secara online gitu Bu. Karena sekarang kan orang semuanya melihat media sosial, kita bisa mempromosikannya lebih baik di media sosial karena sekarang setiap kali orang mau pergi makan, setiap kali orang mau liburan pasti lihatlah dulu di TikTok gimana, lihatlah dulu di TikTok itu gimana. Jadi rasanya kalau kita punya profile yang bagus tentang wisata itu di TikTok, kita akan lebih bisa lagi mendatangkan lebih banyak wisatawan. Keren nih jawabannya nih. Nah, jadi topik pembelajaran kita hari ini bagaimana peran stakeholder di jaring kebijakan dan tata kelola kolaboratif ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Ananda semua diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep pemangku kepentingan atau stakeholder tadi, jejaring kebijakan dan tata kelola kolaboratif dalam administrasi lingkungan pesisir. Nah, lalu bisa menganalisis bagaimana kepentingan, tingkat pengaruh, peran, serta hubungan antar aktor pada kasus-kasus pengelolaan ekowisata mangrove yang ada di wilayah Riau pesisir terutama ya. Dan bagaimana Anda semua bisa menyusun stakeholder map berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan. Selanjutnya, merumuskan strategi pelibatan serta desain tata kelola kolaboratif yang logis ya serta berkelanjutan. Itu yang paling penting. Nah, jadi indikator keberhasilan untuk pembelajaran kita hari ini lah bagaimana cara Anda semua bisa menentukan stakeholder tadi, kemudian pengaruh mereka, lalu bagaimana kepentingan setiap aktor itu bisa dipetakan. Nah, jadi kenapa sebenarnya peran aktor penting dalam administrasi pesisir? Sebelum kita bahas, ada yang bisa jawab nggak? Ayo silakan angkat tangannya. Oh iya, silakan. Berdasarkan pemahaman saya, mengapa aktor itu sangat penting dalam administrasi pesisir? Karena seperti kita tahu bahwa pemilik dari ekowisata itu tentunya bukan hanya satu pihak saja. Bisa jadi itu merupakan hibah untuk desa tersebut, makanya dibangun oleh pemerintah daerah sebuah kawasan ekowisata. Dan bisa juga ada investor dari luar desa yang memang menginvestasikan uangnya untuk ekowisata tersebut. Sehingga kenapa aktor itu penting? Karena memang untuk dibangunnya sebuah ekowisata bukan hanya satu stakeholder atau aktor saja yang dibutuhkan, namun untuk administrasi dalam pendaftaran dan pada akhirnya seluruh sarana prasarana tersebut dirasakan oleh pengunjung pariwisata tersebut, maka dibutuhkanlah peran-peran dari berbagai aktor di dalam ekowisata tersebut. Namanya siapa? Bagus sekali, Nadira. Luar biasa jawabannya. Nah, dari video yang saya kirimkan minggu lalu ya, Ananda kan sudah nonton nih semuanya. Ada yang belum nonton? Sudah kan? Nah, di situ kan bisa terlihat bagaimana pengelolaan ekowisata mangrove itu ternyata butuh peran dari banyak pihak tadi. Saya akan bertanya lagi nih kepada Ananda semua. Dari video tersebut, fakta apa yang kira-kira paling menonjol dari sisi pengelolaan ekowisata mangrove-nya? Silakan, ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Ananda. Untuk kolaborasi dari video yang saya lihat sebelumnya, kolaborasinya itu masih bisa dibilang belum berjalan dengan baik, Bu. Baik dari stakeholder, pemerintah, baik itu di desanya itu sendiri, ataupun masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakat dan stakeholder pemerintahnya itu masih punya ego masing-masing. Jadi tidak bisa bersatu dan tidak kolaboratif. Koordinasinya juga jadi tidak putus, jadi tidak ada keputusan. Sehingga ekowisata ini sulit didongkrak seperti itu. Bagus sekali jawabannya. Siapa namanya? Siti. Terima kasih Siti, beri aplaus untuk Siti. Membaca kepentingan dan sumber daya aktor ya, bagaimana kita lihat sebenarnya apa sih yang ingin dipertahankan oleh masing-masing aktor tadi, para stakeholder ini. Kadang terjadi konflik, masing-masing aktor ini mempertahankan pendapatnya ya. Padahal jika mereka berkolaborasi, maka pengelolaan ekowisata mangrove tersebut pasti lebih baik dan bisa meningkatkan PAD. Nah, terkait sumber daya ya yang kita kelola. Ini memang ada kaitannya dengan anggaran, kemudian kewenangan dari masing-masing stakeholder tadi kan berbeda-beda ya. Nah, legitimasinya juga, lahan, terkadang konflik lahan ini juga masih terjadi karena belum adanya RT RW di wilayah tertentu. Nah, sekarang saya mau bagi kelompok ya. Satu, dua, tiga. Tiga kelompok aja. Jadi dua, dua, tiga. Oke, silakan
Gabung ke temennya. Pilih temennya mau sama siapa. Boleh Bu, berdua bertiga. Aman ya? Aman. Cocok nih sama teman kelompoknya? Nah, sekarang silahkan Ananda semua buka LKPD-nya ya, yang sudah saya bagikan di minggu lalu. Nah, jadi semua kelompok akan menganalisis kasus yang sama, tapi dari perspektif faktor yang berbeda ya. Kelompok 1 siapa? Nih, kelompok 1 ya? Kami kelompok 1. Oke, kelompok 1 yang 2, kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Untuk kelompok 1, silakan dicatat pemerintah dan regulator. Nah, kalian bisa lihat nanti di sini bagaimana peran pemerintah desa ya, seperti ada BUMDes juga di situ ya biasanya. Lalu ada dinas pariwisata, lalu ada dinas lingkungan hidup, kemudian perangkat perizinan lainnya gitu ya. Dari perspektif itu ya kelompok 1. Kalau untuk kelompok 2 dari perspektif masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal ini biasanya dia meliputi kelompok pengelola mangrove ya, lalu ada nelayan, kelompok perempuan, ada UMKM juga, ada pemuda dan warga sekitar. Clear ya? Untuk kelompok 3 dari perspektif pelaku usaha dan pengguna kawasan. Nah, bisa dilihat di sini investornya, operator wisatanya siapa, pelaku transportasi, ada travel ya biasanya ya, kita mau berkunjung ke tempat tertentu ya. Kemudian dari perspektif wisatawannya, lalu siapa mitra pemasaran dari produk yang dihasilkan dari kawasan tersebut. Nah, sebelum dimulai diskusi kelompoknya, Ananda baca dulu ya petunjuk dari LKPD-nya. Ya, analisis dulu kira-kira aktor yang relevan tuh siapa. Nah, kemudian langkah berikutnya silakan tuliskan kepentingan, sumber daya, kewenangan, tingkat pengaruh ya, dan tingkat kepentingan dari setiap aktor. Lalu yang berikutnya, tempatkan masing-masing aktor ini dalam matriks power interest ya. Jadi manage closely, keep satisfied, keep informed ya, atau monitor. Selanjutnya coba mulai identifikasi konfliknya ya. Jadi ada koalisi di sana, ketergantungan ya, dan terkadang ada gap komunikasi juga nih antar aktor. Langkah berikutnya, silakan rumuskan strategi pelibatan. Ya, jadi coba nanti Ananda identifikasi ya, satu persatu minimal 3 saya minta. Desain dari tata kelola kolaboratifnya seperti apa. Oke? Nah, yang terakhir, setiap kelompok wajib ya untuk merekomendasikan kira-kira apa yang bisa langsung kita terapkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Oke ya, waktu diskusinya 10 menit ya. Silakan masing-masing kelompok nanti menentukan siapa yang menjadi penyaji, kemudian siapa yang menjadi penanggap, ya. Paham? Paham. Masih ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, silahkan mulai berdiskusi ya. Tertib ya, tenang, tidak berisik. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Gimana? Ya, waktunya udah habis ya. Sekarang siapa yang mau presentasi duluan? Kami Bu, kami satu. Pertama. Saya pilih kelompok 1 dulu deh. Oke, Saya pilih kelompok dulu lah teman-temannya. Semangat. Semangat.
Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Lalu nanti ada tambahan juga mungkin dari teman satu kelompok. Setelah itu ada tanggapan ya dari kelompok yang lain. Oke, presentasi hasil diskusinya ya. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Reno Alpino dari kelompok 1 perwakilan. Kami telah melakukan pemecahan masalah terhadap case yang diberikan. Untuk itu berdasarkan analisis kami, aktor dengan penuh pengaruh tinggi adalah pemerintah desa atau BUMDes, Dinas Pariwisata dan instansi lingkungan hidup karena memiliki kewenangan, anggaran, serta akses terhadap perizinan. Kelompok pengelola juga memiliki kepentingan dan pengaruh operasional yang tinggi karena menguasai pengetahuan lingkungan. Pemerintah desa, kelompok pengelola, dinas pariwisata, dan instansi lingkungan juga perlu ditempatkan. Kemudian strategi dari kelompok kami adalah membentuk forum pengelolaan bersama dengan sekretariat yang jelas, menyusun pembagian kewenangan, SOP pelayanan wisata, zona kegiatan, dan pelaporan pendapatan yang transparan. Kemudian keputusan strategi tidak boleh hanya ditempatkan dan ditentukan oleh BUMDes. Keputusan harus menggunakan musyawarah bersama dengan kriteria ekologis, sosial, legal, dan ekonomi. Rekomendasi jangka pendek kami adalah audit izin, fasilitas, alur pendapatan, dan kondisi ekosistem sebelum ekspansi wisata itu dilakukan. Gitu teman-teman. Ini dulu ya. Bu. Satu. Silakan ada yang mau bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan dari kelompok 2 ya. Ya Bu, izin bertanya, aku Medio dari kelompok 2. Pertanyaannya bagaimana cara mengambil keputusan yang baik? Oke, bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi kelompok kami, keterlibatan secara bermakna itu sangat dibutuhkan. Intinya sesimpel keputusan harus menggunakan musyawarah dengan bersama, Bu. Tapi tetap mengedepankan ekologi, sosial, legal, dan ekonomi begitu. Bagus sekali nih jawaban temennya dari kelompok 1. Kita duduk, silakan. Duduk kelompok 1. Nah, dari seluruh presentasi baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terlihat ya bahwasanya stakeholder analisis itu dia ternyata tidak berhenti pada aktor-aktor itu saja gitu ya. Kita juga harus menganalisis bagaimana kepentingan, kewenangan, sumber daya, tingkat pengaruh, kerentanan, kemudian ada hubungan konflik dan kerjasama dari antar aktor tadi. Nah, berdasarkan deliberasi kelas, kita menyepakati ya ada 5 komponen desain. Yang pertama, adanya forum pengelolaan bersama. Yang kedua, zonasi dan batas daya dukung. Ketiga, pembagian manfaat yang transparan biar tidak ada kecemburuan tadi ya. Lalu yang keempat, ada perlindungan terhadap akses masyarakat lokal. Jadi jangan sampai masyarakat lokal itu malah menjadi seolah-olah dia pendatang di tanahnya sendiri ya. Nah, yang terakhir, sistem monitoring serta evaluasi bersama itu juga harus dijalankan. Nah, pertanyaan terakhir nih. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, berdasarkan daripada materi perkuliahan hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penting untuk melakukan analisis kepentingan dari stakeholder dan juga kita dapat melihat pengaruh daripada analisa tersebut sehingga kita bisa membuat keputusan yang terbaik untuk pengelolaan ekowisata mangrove itu sendiri. Bagus sekali jawabannya. Saya tambahkan sedikit ya dari kesimpulan yang disampaikan temannya tadi. Jadi terlihat bahwasannya desain kolaborasi itu dia harus selalu diuji ya melalui bukti atau eviden. Ada keadilan proses di sana, kejelasan dari tanggung jawab, kemudian hasil ekologis serta sosial yang dapat diukur sehingga standarnya jelas ya begitu. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana konflik pemanfaatan dari ruang pesisir, zonasi, dan perizinan ya. Jadi stakeholder map yang kita kerjakan hari ini itu akan menjadi dasar untuk menganalisis konflik tersebut. Oke, minggu depan kita masuk sesuai jadwal. Jangan lupa upload produk presentasi tadi di LMS ya. Baik, terima kasih Ananda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Demikian rekaman proses pembelajaran mata kuliah administrasi lingkungan pesisir pada program studi administrasi publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu bukti pelaksanaan pembelajaran, sekaligus sebagai bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada proses sertifikasi dosen. Semoga proses pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran berbasis kasus yang aktif, kolaboratif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.